Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu, mari kita bersama-sama selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudara dan saudari, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini saya hendak menyampaikan satu buah hadis. Hadis ini saya ambil dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 399. Hadis itu yang berbunyi dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhumah. Dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 399. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi kita Muhammad hijrah, ada sebuah kota yang bernama kota Yastrib. Kota Yastrib penduduknya mayoritas Yahudi. Yastrib itu adalah kota yang bernama kota Madinah. Yang memberi nama kota Madinah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dahulu kota tersebut bernama kota Yathrib dan sekarang dinamakan oleh Rasulullah dengan kota Madinah. Disitulah beliau hijrah. Sebelum Nabi kita Muhammad hijrah ke Yathrib, pada waktu beliau di Mekah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Ini menurut hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad sholat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, sementara Ka'bah berada di hadapannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. At-Tabrani meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama salat menghadap Ka'bah, kemudian dipalingkan ke Baitul Maqdis, sementara beliau berada di Mekah. Maka beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat menghadap Baitul Maqdis selama 3 tahun. Kemudian beliau hijrah, yaitu ke Madinah. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkannya ke Ka'bah. Disebutkan dalam kitab Al-Iman, dalam bab salat adalah sebagian dari iman, lamahnya beliau salat menghadap Baitul Maqdis di Madinah selama 16 bulan lebih beberapa hari. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergantian arah kiblat terjadi pada saat salat zuhur. Menurut makna lahiriah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad, dia berkata, dikatakan pada waktu Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat zuhur, pada waktu 2 rakaat beliau salat di masjid, beliau mengimami para kaum muslimin, lalu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu beliau merubah arah kiblat, beliau menghadap yaitu ke Masjidil Haram. Pada waktu beliau berbalik, maka kaum muslimin mengikuti beliau untuk menghadap Masjidil Haram. Dan sesudah itu dikatakan juga bahwa Ummu Bishr membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu masuklah waktu zuhur. Lalu beliau mengerjakan salat zuhur bersama dengan para sahabat. Dan pada waktu 2 rakaat, maka beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Dan akhirnya dinamakan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Sa'ad berkata, Al-Waqidi berkata, ini adalah riwayat yang paling akurat yang ada pada
kami. Allah Akbar. Inilah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon maaf kepada semuanya, karena saya adalah orang yang sedikit sekali ilmu yang mau belajar untuk menjadi orang yang baik. Saya adalah orang yang banyak kesalahan, mohon maaf. Mari bersama-sama istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.